Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswati Hamzah dengan NIM 42423025. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan fungsi pada Visual Basic. Langsung saja. Selanjutnya kita buka terlebih dahulu tab modul dengan cara klik kanan pada APT penjualan di bagian Solution Explorer, lalu ada opsi Add. Klik pada opsi Add dan di bagian paling bawah itu ada modul, klik modul. Modul ini akan digunakan untuk menyimpan semua query atau perintah yang dibungkus dengan fungsi. Selanjutnya ada import MySQL data.mysql client. Ini berfungsi untuk mengimport semua library MySQL connector yang akan digunakan pada FBNet. Selanjutnya deklarasi variabel seperti public koneksi @mysql connection. Variabel ini untuk menyimpan objek koneksi ke database. Selanjutnya public data adapter as MySQL data adapter digunakan untuk mengambil data dari database dan mengisi objek tersebut ke dalam data table. Selanjutnya public data table as data table menyimpan data hasil query dalam bentuk tabel, dan public perintah as MySQL command digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL atau query seperti insert, update, dan delete. Selanjutnya yaitu ada private sub buka koneksi. Buka koneksi di sini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mengkoneksikan ke database dengan parameter yaitu servernya localhost, user root, password kosong, dan database diisi dengan nama database. Nah, di sini saya nama databasenya DTB penjualan. Jika terjadi kesalahan, maka akan ditampilkan pesan error dengan message box. Selanjutnya, tampil data, nama tabel as string, data as data grid view. Di sini fungsinya yaitu menjalankan query select bintang from nama tabel. Jadi fungsinya adalah mengambil tabel yang ditentukan nantinya. Selanjutnya akan mengisikan data dari tabel tersebut ke sebuah data grid view. Selanjutnya fungsi untuk menyimpan data yaitu public sub simpan data, query as string. Perintah new MySQL command dalam kurung query koneksi. Di sini adalah perintah untuk menerima query SQL berupa insert. Selanjutnya execute non query itu untuk mengeksekusi query tersebut menggunakan MySQL command dan akan menampilkan message box dengan keterangan data berhasil disimpan jika berhasil, dan akan menampilkan message box dengan keterangan error jika gagal. Fungsi untuk mengubah dan menghapus data itu sama saja, hanya nama fungsinya yang berbeda. Untuk ubah data gunakan namanya ubah data, dan untuk hapus data gunakan namanya hapus data. Untuk isi di dalam fungsinya akan sama seperti pada fungsi simpan data. Selanjutnya kita buat form 2 nya dengan cara sama seperti membuat tab modul, yaitu klik kanan pada bagian APT penjualan di Solution Explorer, lalu klik opsi Add dan klik Windows Form. Untuk tampilan pada form 2 sama seperti form 1, hanya saja teks pada labelnya yang berbeda. Pada form 2 ini kita cukup memanggil fungsi-fungsi yang sudah kita buat pada modul tadi. Pada button 1 yang pertama, kita akan memanggil fungsi koneksi dari modul database untuk membuka koneksi ke database dan menampilkan pesan bahwa koneksi berhasil dibuka. Lalu pada button 2 kita memanggil prosedur atau fungsi tampil data untuk menampilkan semua data dari tabel TB konsumen ke dalam kontrol data grid view dengan nama data konsumen. Pada button 3 kita membuat query insert berdasarkan nilai yang diambil dari kontrol input, yaitu TID untuk ID konsumen, T nama untuk nama, T email untuk email, T nomor telepon untuk nomor telepon, dan T tanggal untuk tanggal transaksi. Lalu data tersebut akan disimpan ke dalam tabel dari konsumen dan dengan menggunakan prosedur simpan data. Lalu akan menampilkan data terbaru di data grid view dengan tampil data. Button 4 untuk mengubah data, membuat query update untuk mengubah data di tabel TB konsumen berdasarkan ID konsumen sebagai kunci utama. Lalu nilai nama, alamat email, nomor telepon, dan tanggal transaksi diambil dari kontrol input. Lalu perubahan dari data tersebut akan disimpan ke database dengan memanggil ubah data, lalu akan memperbarui tampilan data pada data grid view. Terakhir, button 5 itu membuat query delete untuk menghapus data berdasarkan ID konsumen yang dipilih. Menghapus data dengan memanggil prosedur hapus data
dan memperbarui tampilan data di data grid view. Yang terakhir itu ada private sub data konsumen self click. Itu adalah fungsi untuk menjalankan salah satu baris di data grid view yang diklik. Jadi akan mengisi kontrol input seperti ID, nama, tanggal transaksi, nomor telepon, dan alamat email dengan nilai dari data yang kolomnya itu diklik pada baris data grid view. Selanjutnya kita untuk membuat form 3 sama seperti form 2 tadi. Lalu untuk kode di dalamnya juga sama seperti form 2. Bedanya hanya pada nama tabel. Untuk form 3 ini kita gunakan tabel TB user dan nama-nama kolomnya pun disesuaikan pada tabel TB user.